Halo teman-teman, kita masih bahas mengenai larangan merekam ya, di mana DJP menggunakan sebuah surat abal-abal ya, SE ya, surat edaran yang bukan merupakan dasar hukum untuk melarang wajib pajak melakukan perekaman. Padahal perekaman adalah hak dari wajib pajak, dihilangkan oleh si petugas pajak ya. Sedangkan mereka boleh merekam. Lucu ya, wajib pajak tidak boleh merekam. DJP boleh merekam dan DJP tidak perlu izin dari wajib pajak untuk merekam wajib pajak. Gila negara ini ya. Tetapi guys, lu merasa ada yang aneh nggak guys? Eh, Keanehan-keanehan tuh begini guys. Berita ini itu tuh tidak rame seperti halnya berita mengenai Babinsa Babin Kamtibmas kemarin. Ada di CNN, di Metro TV, masuk iNews, masuk ke Kompas, Kompas TV ya, maupun Kompas Berita, masuk kemana-mana, media mainstream. Padahal itu isu yang tidak penting bagi gua ya. Nah, tiba-tiba isu mengenai larangan mereka muncul dong, dan isu ini tidak ramai di media sosial maupun media mainstream. Coba gue tanya, kenapa begitu teman-teman? Apakah media ini dibayar oleh DJP? Gue nggak tahu ya. Apakah media-media ini dibungkam oleh kekuasaan? Kita nggak tahu. Tetapi sangat-sangat lucu dan sangat-sangat aneh, berita ini tuh tidak viral di kalangan-kalangan media mainstream gitu loh. Justru ini berita viral di kita-kita, kita-kita yang orang-orang kecil, tetapi yang menaruh perhatian kepada pajak gitu ya. Kalau kita lihat lagi teman-teman, di Instagramnya DJP, tidak ada berita ini. Oke, coba gua kasih sharing ke teman-teman ya. Ini Instagramnya DJP nih. Kacau nih teman-teman ya. Ini dari Instagramnya DJP, tidak ada berita mengenai larangan merekam. Kan padahal SE itu kan mereka yang bikin. Ya kan? Nih, ini ada Babinsa ikut pajak nih. Ini berita mengenai Babinsa nih ya. Mengenai Babinsa kan berarti yang terakhir kemarin ya, Pak Bimo. Setelah itu ada APBN, Hari Anak, sampai hari ini. Nah, Babinsa, Babin Katimas ikut tagih pajak tidak benar. Dia bela-belain membuat berita mengenai hoax, berita mengenai klarifikasi untuk Babinsa ikut tagih pajak itu tidak ada, tidak benar gitu ya. Tapi nggak ada berita mengenai larangan merekam tuh, lihat tuh teman-teman. Tidak ada satupun berita mengenai larangan merekam di DJP pusat loh. Ini DJP resmi teman-teman ya. DJP resmi nih, Ditjen Pajak RI, Direktorat Jenderal Pajak resmi, akun resmi DJP ya. Tidak bisa DM bla bla bla. Nah, bagaimana bisa kasus yang sepenting ini yang menghilangkan hak dari wajib pajak tidak dipublis, tidak dibahas oleh DJP. Melalui Instagram tidak dibahas, melalui Zoom-Zoom juga tidak dibahas, melalui portal-portal online juga tidak dibahas. Intinya, DJP itu diam 1.000 bahasa mengenai larangan merekam. Padahal ini isu yang bisa bikin orang ribut, yang bisa bikin praktek di lapangan nih. Ribut antara AR dengan wajib pajak. Ribut dong. Wajib pajak mau merekam tapi nggak boleh kan ribut dong. Nah, aneh teman-teman ya, sangat-sangat aneh ini. Kenapa bisa? Kok si isu sepenting ini tidak dibahas oleh media mainstream dan tidak dibahas oleh DJP itu sendiri. Padahal SE dibikin oleh DJP, Dirjen Pajak. Dia tidak bahas di media sosial. Kenapa coba teman-teman? Coba, lu coba kasih gua jawaban di eh, komentar di video ini teman-teman. Dan lebih unik lagi, berita ini itu tidak ditanggapi oleh IKPI dan kawan-kawan ya, kawan-kawan konsultan pajak ya. Eh, Tidak ada pandangan resmi dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Padahal IKPI adalah ikatan konsultan pajak terbesar di Indonesia dan tertua di Indonesia. Bagaimana bisa begitu, teman-teman? Coba kita lihat ya. Kita lihat websitenya IKPI. Coba kita lihat websitenya IKPI. Em, Jangan-jangan sudah ada ya. Karena gue juga belum buka nih. Oke, kita lihat nih ya. ikpi.or.id. Nah, kita lihat. Oke, Ketua Umum Apindo dan Wakil Ketum IKPI ya. Ini mantan Ketum IKPI. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Tidak ada teman-teman ya. Berita mengenai, lihat tabel kegiatan. Waduh, mana nih berita? Siaran pers. Siaran pers. Ada nggak siaran pers? Apa ini? Kok begini ya website IKPI ya? Mungkin perlu tenaga IT yang lebih cakep ya. Karena ini nggak ada berita di sini. Ini kan berita dan artikel terbaru nih.
berita dan artikel terbaru, IKP ajak anggota bla bla bla, kepatuhan WPNTB, pajak 0% untuk investor. Ini ada nih masuk. Kita lihat semua berita ya, lihat semua berita. Kepatuhan tracking outbound, IKP ajak anggota. Nggak ada teman-teman ya, nggak ada tuh. Tapi seingat gue kemarin ada deh. Ferry mundur, ratusan masyarakat, IKPI. Oke, kita cek ke Google ya. IKPI larangan merekam. Nah, nih teman-teman ya. Ikatan Usaha Pajak menilai bahwa larangan merekam untuk merekam interaksi dan pertemuan dengan petugas pajak seperti dalam klarifikasi SPDK berpotensi merampas hak warga negara. Ya betul ya teman-teman ya, betul. Tapi apakah betul ini dari KPI? Untuk membela diri dan mendapatkan perlindungan. Menurut KPI tidak ada larangan eksplisit dalam Undang-Undang KUP. Sehingga perekaman untuk dokumentasi pribadi atau pengingat sebenarnya merupakan hak yang wajar. Nah, kita lihat teman-teman ya. Kita lihat di sini ada berapa berita di sini. Oke. Oh, ada 3 berita. Nih, hak wajib pajak atau larangan petugas di KPI. Ini tanggal 23 Juni 2025. Ini mah tahun lalu. Ini bukan mengenai SN terbaru ya. Nih, sidang MK ahli usul wajib pajak boleh merekam. Ini mah sidang kemarin. Ini mah sidang gue yang kemarin ya. Bukan ini. Ini bukan mengenai SE 8 ya. Kemudian hak wajib pajak atau larangan petugas. Ini Juni 2025 sudah lewat juga. Ini MK 27 rahasia jabatan. Ini video gue ini. Ini video gue. Jadi tidak ada, tidak ada IKPI membuat keterangan mengenai larangan merekam di SE 8 ya, yang jelas-jelas itu melanggar hukum loh. Ini ada nih, ini ada nih. Ini ada nih berita nih ya, 5 hari yang lalu nih, 5 hari yang lalu. DJP larang wajib pajak rekam pembahasan SPDK di video conference. Ini tanggal 23 Juli baru nih. Nah ini nih IKPI tolonglah ya diperbaiki dong tulisannya. Dari kemarin-kemarin ya, berita IKPI ini punya 2 kelemahan. Kelemahan pertama ini adalah tulisan terlalu kecil, ya. Tulisan terlalu kecil. Kecil banget tulisannya nih. Oke. Kelemahan kedua adalah dia tidak berani kasih pendapat gitu loh. IKPI sebagai lembaga tidak berani kasih pendapat gitu loh. Ini hanya informasi doang. Kalau informasi doang mah ya nggak usah pakai IKPI, semua orang juga udah bisa tahu gitu ya. Tidak berani kasih pendapat gitu loh. Sebagai sebuah organisasi besar, seharusnya IKPI memberikan pendapat. Bagaimana menurut lu? Ini benar apa ini salah gitu ya? Nah, nggak mungkin dong IKPI bilang ini benar gitu ya. Wah, bisa terbalik dunia persilatan pajak kita ya kalau IKPI mendukung mengenai larangan merekam ya. Waduh. Jadi keanehan-keanehan ini begitu begitu banyak teman-teman ya mengenai larangan merekam yang seharusnya ramai malah dibungkam tidak ada beritanya, tetapi yang kayak kita justru teriak terus nih, kita teriak terus di mana-mana tiap hari gitu ya, dan belum bisa ramai sekarang ya, belum bisa viral, belum bisa masuk ke media mainstream. Kalau sampai bisa masuk ke media mainstream, kalau sampai bisa masuk ke ruang DPR, kita mau tahu, kita mau tanya, apa alasannya si Purbaya dan Dirjen Pajak ini membuat larangan merekam tersebut ya, padahal tidak ada dasar hukumnya. Dan gua ketemu teman-teman ada berita ini muncul di influencer yang non pajak. Jadi influencer yang bukan pajak justru malah malah ngebongkar berita ini eh, kepada kita semua ya. Malu dong kita ya. Malu kita sebagai influencer pajak, sebagai praktisi pajak, malah kita ini tidak bikin heboh, malah tidak memberi pendapat ya IKPI ya. Malah kita yang dikasih paham oleh mereka-mereka, oleh para rakyat gitulah, yang bukan orang pajak gitu. Malu dong kita ya. Oke, gua akan share ke teman-teman semua. Ini informasi yang tadi ini. Nah, jadi ini justru ada Instagram terbaru ya dari seseorang Ariswara. Ariswara ini seorang influencer biasa sepertinya ya. Dia punya 200.000 follower. Ini ada YouTube juga dia kayaknya ya. Oke, jadi dia bikin berita. Ini sudah gue publish juga di tempat gue ya. Nekat merekam pertemuan dengan DJP wajib pajak bisa kena sanksi katanya ya. Nah, pertanyaan gue, sanksinya apa? Nggak jelas sanksinya apa ini ya. Kita lihat. DJP menerbitkan SE 8 ya tentang pedoman pengawasan kepatuhan WP yang secara tegas melarang WP, wakil kuasa maupun pegawai merekam, menyimpan, menyebarluaskan atau menyiarkan suara, gambar, video saat pembahasan SPDODK berlangsung melalui video conference. Sementara KPP justru diwajibkan merekam seluruh prosesnya. Kan lucu ya. Dan ingat, KPP tidak perlu minta izin kepada wajib pajak untuk merekam. Kan gila, gila dunia ini, terbalik-balik dunia ini ya.
Pelanggaran atas larangan itu dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan undang-undang. Nah, pertanyaan gua, undang-undangnya mana yang mau dipakai? Coba, undang-undang mana yang mau dipakai untuk memberikan sanksi? Kan nggak jelas ini, ya. Dan kalau wajib pajak menolak mematuhi, proses penyampaian penjelasan itu tidak dilanjutkan alias dihentikan. Pertanyaan gua, hukum acaranya bagaimana? Kalau dilanjutkan bagaimana ini? Hukum acaranya bagaimana? Apakah SP2K itu langsung closing atau bagaimana? Apakah akan dikirimin surat berikutnya? Atau bagaimana? Jadi nggak jelas nih. Tidak ada hukum acara di dalam SE8 ya. Pengamat pajak Priyanto Budi Saptono, oh ini Pak Priyanto ya, Pak Pri yang kemarin ya di Kontan ya, menilai aturan ini memunculkan perdebatan soal kesetaraan posisi karena WP jadi sepenuhnya bergantung pada berita acara atau rekaman versi DJP. Betul ya, berita acara kan tinggal dikondisikan oleh AR ya, dikondisikan sesuai yang baik-baik saja. Rekaman versi DJP, jangan harap ini barang pasti hilang ya. Ini barang 2 menit setelah kita kita press conference, konferensi dengan si petugas langsung hilang. Udah hilang tuh barangnya. Dengan alasan HP-nya rusak lah, komputernya rusak lah, rekaman kami penuh lah, CCTV-nya nggak nggak bisa merekam full lah dan sebagainya. Ada aja alasannya. Intinya barang ini tidak akan mungkin ada ya di pengadilan. Pertanyaannya adalah kalau ini barang nggak ada, buat apa dia rekam? Kan begitu. Hanya untuk mengintimidasi wajib pajak ya. Dan WP itu tidak punya data pembanding kalau terjadi sengketa verbal di kemudian hari. Iya dong, kan sengketa kan pasti muncul nih. Ada kemungkinan muncul sengketa. Ketika muncul sengketa, wajib pajak tidak punya pegangan. Wajib pajak tidak punya bukti untuk membuktikan bahwa lu yang bangsat, gua nih bener. WP itu tidak punya bukti itu, gitu loh. Isu perekaman ini sebelumnya sudah bergulir di Mahkamah Agung di PUU 2221 ya. Ini gue ya, sidang MK gue. Menurut kamu, wajib pajak seharusnya boleh merekam atau tidak? Ya boleh dong. Coba kita lihat orang-orang berkomentar, teman-teman ya. Nih, orang-orang berkomentar. Gugat di MK, di dalam hukum ada kesetaraan, jadi nggak usah takut. Telusuri juga harta dan kekayaan yang tidak wajar pejabat dan pegawai DJP. Sekarang siapapun yang bekerja di DJP bisa dilaporkan ke KPK dan Kejaksaan jika ditemukan unsur pidana. Bukan saatnya curhat di media sosial. Ada ketidakadilan, jawabannya satu kata, lawan katanya. Oke, oke. Ini ya, gue copy ini ya. Gue balas nih. Gue bantuin si Pak siapa nih? Gue bantuin ngebalas nih ya, di chatting nih. Gue bantuin balas nih. Gue bantuin balas nih ya. Eh, izin jawab ya, izin jawab. Satu, sudah saya gugat di MK nomor 211 ya. Sampai hari ini belum ada putusan MK. Oke, dua. Tadi dia ngomong apa lagi tuh? Eh, hukum ada kesetaraan, jadi nggak usah takut. Di DJP tidak mengenal kesetaraan, bro. Ya, apa itu kesetaraan? Dikasih tai lo sama DJP. Iya kan? Apa itu kesetaraan? Apa yang dia ngomong? Terus dia ngomong, telusuri juga harta dan kekayaan yang tidak wajar. Nah, harta dan kekayaan tidak wajar sudah gue bongkar sejak zaman Sri Mulyani. Ya. Sudah kita laporkan ke KPK. Ya. Ujung-ujungnya cuman dapat kentut aja kita. Coba kentut aja lu lapor KPK, kayak kucing lapor KPK. Sekarang siapapun yang bekerja di KPK bisa dilaporkan ke KPK. Iya, kita udah lapor KPK. Lapor ke KPK ya. Kita sudah lapor ke KPK. Kita sudah lapor ke KPK. Ya sudah dapat tanda terima. Ya, tanda terima dari KPK. Nah, terutama mengenai Kortex tuh. Kortex dengan anggaran triliunan. Nah, sampai hari ini tidak ada kabar dari KPK. Nggak ada bos, nggak ada. Apalagi dia bilang, bukan saatnya curhat di media sosial. Ada ketidakadilan, jawabannya satu kata. Gimana lawannya? Gimana lawannya? Ini SE, bukan dasar hukum, bukan dasar hukum, ya. Tidak bisa digugat ke MK ataupun MA, bro. Gitu ya. Udah, gitu aja. Nggak bisa. Gimana lo mau ngelawan semua SE? SE itu bukan dasar hukum. Ya, nggak bisa komentar lagi gue. Coba gue kasih lagi. Coba gue copy posting.
Nggak bisa komen. Oke, gua coba refresh. Ini ini gua komentar di sini ya. Paste. Ini bisa? Oh nggak bisa loh, nggak bisa. Kayaknya orangnya yang nggak bisa direspon ya. Kayaknya orangnya yang nggak bisa di ini, posting. Tuh, oke. Kalau gitu, gua akan komentar sebagai komentar biasa aja. Nah, gitu ya, posting. Nggak bisa juga. Orangnya nggak bisa di ini. Apanya? Orangnya nggak bisa di tag kayaknya. Tuh kan, bisa. Gue bisa sepanjang gue tidak men-tag orang itu. Oke, udah kau komentar ya. Lanjut. Ada yang bilang bentuk ketidaktransparannya pelayanan di negeri ini. Ya betul. Hebatnya kalian sanksi rakyat yang gaji kalian. Ya betul kan, lucu ya. Kita yang kasih dia makan, kita yang kasih dia gaji, tapi kita tidak boleh merekam dia boleh merekam kita tanpa perlu izin kan. Dunia ini terbalik nih teman-teman ya, DJP ini ya. Bisa mengobrak-abrik negara hukum kita ini ya. Hahaha. Bayar pajak, cek total di online sekian. Oke, kita bayar. Ujung-ujungnya ada biaya administrasi 75.000 dimintain nota nggak mau kasih. Oh, siapa itu? Makanya stop pajak karena tidak transparan. Ya, gue sih tidak sependapat ya. Kalau mesti stop pajak, tidak ada transparansi pada rakyat ketika mengelola pajak. Maka dari itu kita harus stop pajak. Enggak lah. Kalau benar, kenapa harus takut? Ya justru itu masalahnya. Sekarang lu mau apa? Kita sebagai rakyat bisa apa, teman-teman? Bisa apa kita? Di mana bumi dipijak, di situ aku dipajak. Kalau jujur, ngapain takut katanya. Surat edaran bukan produk hukum, ya betul, betul. Tetapi tetapi rakyat bisa apa? Kalau melawan, maka DJP akan eh, melanjutkan ke pemeriksaan pajak, gitu. Jadi betul memang, tapi lu bisa apa? Lu mau gimana? Gitu loh. Kok nggak bisa komentar ya? Kayaknya orang-orang ini yang nggak bisa dikomentar ya untuk Pak Ahmad Maulana. Nah, gitu ya. Nah, kalau gue tidak ngetek dia bisa. Karena mungkin gara-gara banyak orang sudah tidak suka di tag ya. Jangan takut untuk merekam. Disitulah letak keadilan. Masalahnya kalau merekam maka DJP-nya mundur dan WP tetap dipaksa bayar pajak. Gitu loh. Itu masalahnya. Sekarang lu mau merekam, oke silakan merekam. Tapi gue nggak mau lanjutin pemeriksaan, lanjutin SP2DK. Gue tetap suruh lu bayar pajak. Kan gila. Gimana coba? Lanjut, makin kacau katanya. Oke, udah mah wajib dilarang tahu yang malak pajaknya korupsi kan bodat. Ah, betul. Tapi wartawan boleh, tapi wartawan boleh merekam ya, bawa wartawan aja. Nggak bisa, nggak bisa. Karena wartawan eh, tidak bisa wa- mewakili wajib pajak dalam pertemuan eh, WP versus DJP ya, tidak bisa. Jadi wartawan itu hanya boleh umum-umum aja. Kalau ini kan pertemuan khusus WP dengan DJP nggak bisa dong. Kalau nggak mau direkam di kamar tidur aja terus tidur ya oke. Makin parah negara ini ya memang parah. Kok nggak berlaku equal, nggak adil? Apa itu adil ya? Apa itu adil ya? Di DJP tidak mengenal keadilan. Nah, mereka hanya mengenal lu udah bayar pajak berapa? Ya, masih kurang nih. Nah, masih kurang nih. Gitu. Tidak ada tuh bayar pajak adil, nggak ada. Kenapa nggak boleh merekam? Kan transparansi. Apakah ada yang tidak sesuai aturan tapi maunya aman? Buat aturan tegas-tegas ke rakyat lah. Petugasnya punya aturan semua semau dewe. Iya, semau dewe. Ya, yang tahu-tahu aja lah ya. Ya, YTA aja lah. Aturan yang memberatkan rakyat. Cuma Jokowi yang berkata, saya akan lawan. Dari sini saya tahu cuma dia yang berjuang mana yang cari uang. Oh gitu ya. Aturan kurang ajar, dia boleh rekam tapi orang lain tidak boleh rekam. Lawan, aturan kurang ajar ini pecat Dirjen Pajaknya. Bagaimana cara pecatnya? Gimana cara pecatnya? Ya, Purbaya aja nggak berani kok pecat Dirjen Bea Cukai.
yang sudah jelas koruptor, ya, koruptor di sidang pengadilan, gitu loh, terbuka, terang benderang. Nggak berani kok Purbaya pecat. Sekarang lu berani pecat Dirjen Pajak? Wah, sadis, nggak semudah itu, Bro. Aneh. Sok-sokan privat giliran wajib pajak malah nggak ada kebebasan. Ya iya, bodoh amat, jangan melawan rakyat. Biarkan kena sanksi, tetap rekaman viralin, yang salah di oknum pajak kita nepalin. Enak aja lu. Mereka mah nggak khawatir lu mau rekam, mau viralin silakan, tetapi gua sikat lu ya, gua suruh lu bayar 10 miliar lu, mampus lu gitu. Nah, kenapa DJP boleh malah wajib pajak nggak boleh? Kan aneh, ya emang aneh teman-teman ya. Takut kalau kebongkar boroknya, kalau bersih kenapa harus takut? Ya, berarti sudah ada niat yang tidak benar. Iya, ini ada mens rea. Tetapi mens rea di SE, ya santai-santai aja dia, nggak ada masalah dia ya. Takut amat ketahuan, dia pajak RI. Katanya, lawan katanya. Perketat juga pajak bisnis sewa ruko yang tidak merata yang bayar supaya adil. Wow, wajib. Ini nggak ada RUU-nya, nggak usah takut. Nanti kalau ke MK nanti lapor ke MK bareng-bareng. Bareng-bareng, Bapak siap nih Pak Sarif? Siap Pak? Apakah siap ke MK Pak? Punya waktu Pak? Jangan cuma ngomong doang ke MK-MK. SE lebih kuat dari undang-undang. Weh, apa itu undang-undang? SE ini lebih powerful daripada apa ya istilahnya ya? Daripada Zeus Law. Zeus Law. Buat yang paham-paham aja teman-teman ya. Oke, lanjut. Bangsat, kalian pemerintah boleh video rakyat. Kenapa rakyat tidak boleh video kalian? Kenapa takut kebohongan kalian kebongkar? Ya suka-suka dia lah. Dia bikin aturannya. Asu. Kalau jujur kenapa takut? Takut OTT. Ini hak asasi loh. Ya iya, hak asasi. Tapi kalau DJP bilang nggak boleh, lu mau apa? Oke, lu punya hak asasi, terserah lu punya hak asasi. Kalau lu merekam, gue hentikan pemeriksaan ini, gue hentikan SP2DK ini. Kita naik ke pemeriksaan. Kalau di pemeriksaan lu masih merekam, nggak usah pemeriksaan, langsung kena SKP 10 miliar. Lu mau apa sekarang kalau gue kena SKP 10 miliar? Berani lu masuk ke pengadilan? Tahu hukum acara pengadilan? Tahu cara menggugat ke pengadilan? Makanan empuk lu nanti. Jangan sok-sokan sekarang mau ngelawan. Coba kalau sudah dapat SKP 10 miliar, baru ngerti lu nanti ya. Ditjen Pajak RI sekedar video atau merekam saja dilarang saat di dalam melakukan proses pembayaran pajak. Sama aja kalian tidak transparan dalam bertugas, terlalu takut kelihatan gobroknya sampai melarang merekam. Ya, apa itu transparan? Ya, kami nggak peduli. Nggak peduli dia transparan. Fokus dia cuma satu, yaitu pajak, pajak, dan pajak. Ya, nggak ada usulan transparan, nggak transparan. Boleh. Kita yang bayarkan, mereka yang bekerja, kenapa tidak boleh? Ya memang sudah ada SE-nya, mau gimana lu? Negara koplak katanya, hahaha. Udah fix dia yang pajak, udah lupa neraka dan akhirat. Apa itu neraka, apa itu akhirat ya? Yang penting sekarang duit, duit, duit. Nggak ada urusannya neraka sama akhirat, urusan nanti itu mah. Kalau mau dipercaya, instansi macam DJP begini harusnya transparan, bukan malah bikin aturannya leneh. Ya setuju, setuju gue. Nepel aja DJP perampokan, ya nggak bisa lah. Stop bayar pajak, usir kalau ada petugas datang. Enak aja ngusir petugas pajak. Lu ngusir petugas pajak, oke, dia pulang. Minggu depan lu keluar SKP 10 miliar lu. Kalau lu nggak mau bayar, diblokir rekening lu. Gimana kalau lu mau diblokir rekening lu? Mau marah-marah ke KPP? Nggak bisa, enak aja marah-marah. Oke, ada 11 komen dari Facebook, tapi gua nggak bisa buka Facebook kayaknya. Oke, begitu ya teman-teman. Ya, semakin aneh kenapa berita sebesar ini tidak bisa viral ya. Padahal berita Babinsa malah viral kemana-mana, masuk ke semua media mainstream. Sedangkan larangan merekam itu adalah hak dasar wajib pajak dihilangkan oleh si oknum DJP, namun belum bisa viral kemana-mana. Kita tunggu teman-teman ya. Sekarang baru ada konten yang bahas ini ya. Kita tunggu bagaimana Kompas, Metro TV, iNews, CNN, CNBC, dan kawan-kawan akan membantu memviralkan berita ini. Karena ini influencer non pajak udah memviralkan. Masa kita influencer pajak nggak viralin? Malu dong kita ya, malu sama mereka-mereka ini ya. Oke teman-teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.